Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Husna. Saya dari kelas 5B PAUD. Saya juga termasuk kelompok pertama dengan anggota Yesi Kusuma Wulandari, Nurul Fadilah, dan Rusmiati Razia. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini, yang dimana saya adalah pemateri ketiga dari anggota kelompok saya. Oke, di sini ada 3 prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pendidikan haruslah terorientasi pada kebutuhan anak dan semua aspek perkembangannya. Kebutuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun psikis, yaitu motorik, intelektual, bahasa, dan sosio-emosionalnya pada anak. Yang kedua, ada belajar haruslah didasari dengan bermain sesuai dengan karakter anak dalam usia perkembangannya. Mengapa demikian? Karena anak dalam usia dini menurut Piaget, yaitu cara belajarnya harus konkret, harus nyata. Jadi anak-anak tidak bisa belajar dengan benda-benda yang abstrak, dengan benda-benda yang tidak nyata. Contohnya, jika kita menanyakan pada anak 1 tambah 1, maka jawaban mereka adalah 11. Bagaimana bisa seperti itu? Karena dalam pikiran mereka, angka 2 itu simbol. Jadi mereka tidak mengenal simbol. Jika kita tidak memaparkan atau menunjukkan langsung bentuk angka 2 seperti apa, maka mereka tidak akan tahu. Jadi mereka akan tetap berpikir kalau 1 tambah 1 sama dengan 11. Oke, lanjut yang terakhir, yaitu ada lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Di sini kita juga tahu bahwa lingkungan yang kondusif itu sangat berpengaruh terhadap mental karakter anak. Berbeda dengan lingkungan yang kurang kondusif. Contohnya ada 2 orang anak, yang satunya memiliki orang tua yang lengkap dan satunya single parent. Pendidikan yang mereka terima itu tentu berbeda. Karena kenapa? Kasih sayangnya juga berbeda, cara didik kedua orang tuanya juga berbeda, tentu pengaruh lingkungan juga berbeda. Jadi di sini sudah jelas bahwa lingkungan yang kondusif itu sangat berarti bagi pertumbuhan seorang anak. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati Razia akan melanjutkan presentasi tentang prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Yang keempat, menggunakan pembelajaran terpadu melalui tema yang menarik dan bersifat konseptual. Tema yang bagus adalah tema yang dapat menarik perhatian siswa di dalam proses pembelajarannya di dalam kelas. Sebuah tema harus disusun dengan semenarik mungkin dan bersifat konseptual. Yang kelima, mengembangkan kecakapan anak dengan cara mengembangkan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki oleh anak agar dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak mampu bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki disiplin diri. Seorang anak mampu membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan yang ia dapat sejak ia lahir dan pengetahuan yang ia dapat selama hidupnya. Yang keenam, menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar, yakni media yang digunakan harus nyata dan tidak abstrak agar anak lebih memahami dan tidak sekedar membayangkannya saja. Anak dapat berpikir dengan sebuah benda konkret saja. Jika anak diberikan gambar yang abstrak, tentu saja anak akan kebingungan. Dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini ini, anak akan lebih mengingat pada benda yang sudah ia lihat maupun ia pegang. Sebab anak usia dini dapat menyerap pengalaman melalui benda-benda yang konkret saja dengan dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Pembelajaran bagi anak usia dini harus berdasarkan konsep yang sederhana dan dekat dengan anak agar mudah dikuasai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.